saya akan membahas tentang basic-basicnya dan juga konsep-konsep dasar tentang proses simulator software, dan juga nanti di sesi berikutnya ada Pak Ono Taryono yang akan memberikan secara advance itu ya tentang proses simulasi yang ada di dunia industri. Nah, tuh ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung nanti setelah PSS ini bisa menghubungi email saya di sini ya, email saya di rama.octavian@ub.ac.id. Silakan untuk bertanya apapun ya yang tidak diketahui yang mungkin belum saya jawab di presentasi hari ini, bisa ditanyakan ke saya melalui email di sini di rama.octavian@ub.ac.id. Oke, ini LinkedIn saya, di Facebook saya juga, monggo silakan. Kalau teman-teman ingin connect dengan saya di Facebook, di Twitter, di LinkedIn, ini WA saya, mungkin saya kasih aja, nggak apa-apa. Saya masih menggunakan nomor ini ya untuk sementara. Ini foto saya ke University of Sheffield. Nanti teman-teman kalau memang saya pingin untuk studi lanjut deh gitu. Nah, untuk bisa juga kontak dengan saya kalau pingin ke Inggris. Saya kira beberapa dosen mungkin dari UI juga ada yang pernah S3-nya juga ke Inggris. Mas Rizka itu kan S3-nya juga ke Korea ya. Bisa ini, kita kalau ingin studi lanjut, kita nanti bisa mengadakan workshop atau apa untuk persiapan studi lanjut. Tapi di sini kita akan untuk hari ini kita akan bahas tentang proses simulasi ya, proses simulasi. Oke. Jadi saat ini saya mengajar di Universitas Brawijaya, Teknik Kimia Universitas Brawijaya, dan juga sedang studi lanjut di University of Sheffield. Nah, ini foto saya di gedung University of Sheffield di Faculty of Engineering. Oke, kita langsung saja ke materi. Saya mungkin 1 jam. Teman-teman di sini nggak perlu praktek nanti ya, biar saya aja nanti bisa dipraktekkan sendiri setelah PSS 2021 ini. Nah, sebenarnya simulasi itu seperti apa ya? Mungkin ada ini ya, eksperimen, simulasi gitu. Nah, simulasi ini sebenarnya membantu kita, tapi bukan ini ya, membantu kita untuk ini menghitung atau memodelkan suatu proses. Nah, saya juga ketika S3 ini juga lebih banyak risetnya itu tentang simulasi. Nah, saat ini saya melakukan simulasi atau untuk memprediksi berapa sih jumlah gas yang bisa teradsorb di suatu material berpori. Materialnya disebut metal organic framework. Nah, di sini sebagai nantinya teman-teman yang ingin berkarir di dunia EPC ya, di dunia EPC atau mungkin di dunia industri itu juga untuk memprediksi atau untuk memodelkan suatu proses kadang kita perlu juga untuk mensimulasikannya terlebih dulu ya sebelum itu benar-benar kita jalankan di suatu pabrik gitu. Nah, sebenarnya simulasi itu ini pengertiannya ya, kita menggunakan komputer dengan menggunakan data-data yang ada ya, data-data properties dari suatu senyawa kimia. Kita gunakan simulasi itu kita gunakan untuk menghitung, biasanya kalau untuk proses, kita ngomong proses, kita gunakan untuk menghitung ini ya, material dan energi stream atau neraca massa dan neraca energi. Bisa juga digunakan untuk memprediksi atau menghitung, memodelkan suatu alat, untuk menghitung desain alat itu juga bisa. Nah, model ini itu juga menggunakan beberapa persamaan. Nah, beberapa persamaan yang digunakan atau model-model atau metode yang digunakan untuk menghitung neraca massa dan juga neraca energi dengan data-data properties yang ada gitu. Nah, tetap kita menggunakan suatu komputer program ya, komputer software. Nah, itu simulasi. Jadi lebih banyak sih simulasi itu digunakan untuk memprediksi, tapi ini ya yang membantu kita untuk melihat suatu proses gitu. Nah, kalau misalnya proses ini diubah parameternya ya, parameter input atau parameter yang lainnya ya, itu bagaimana sih nantinya terhadap outputnya. Nah, itu kita bisa melakukan simulasi, kita bisa melakukan prediksi dengan menggunakan simulasi ini. Nah, ini ya contohnya kalau di industri kimia mungkin kita
Itu dari tadi mute ya? Enggak Mas, sempat lost connection-nya. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang industri kimia, kita akan lebih banyak tentang proses ya, karena kita memang orang teknik kimia pasti ini kan, sebenarnya definisi dari teknik kimia itu kan kita memproses suatu bahan raw material ya, bahan-bahan mentah untuk menjadi bahan-bahan intermediate atau bahan-bahan produk yang akan digunakan, produk akhir yang akan digunakan dengan menggunakan proses kimia yang ada di dalamnya. Nah, itu kan. Nah, kita dari proses simulasi ini yaitu ketika suatu umpan itu diketahui, kita mengetahui umpan ya, properties dari umpan misalnya gas gitu ya, atau juga batu bara dan sebagainya, atau biomas, kita kan tahu ininya, tahu propertiesnya ya, tahu kondisinya, temperaturnya berapa yang masuk di sini, tekanannya berapa yang masuk di sini. Nah, kita menggunakan suatu modeling proses. Biomasa ini mau diapakan, mau dijadikan produk akhir apa gitu ya. Nah, prosesnya dengan menggunakan apa saja, direaksikan atau kemudian dipisahkan, hasil reaksi itu dipisahkan gitu ya, dan juga dimurnikan. Nah, itu kan kita memodelkan suatu proses ini ya. Kemudian kita bisa memprediksi dari model proses ini kita bisa memprediksi nih produk-produk apa yang bisa keluar. Nah, tentunya ya kita bisa memprediksi berapa sih dari jumlah feed, misalnya flow rate-nya sekian, ya flow rate-nya X. Nah, kita bisa mengetahui produk itu jumlahnya Y dan juga mungkin produk-produk sampingnya. Nah, kita dengan menggunakan yang namanya proses modeling atau proses simulasi seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya proses simulasi ya kita gunakan untuk kalau memang nanti teman-teman mahasiswa atau yang fresh graduate mau kerja di IPC ya, atau kerja di perusahaan kimia, industri kimia ya, kita bisa menggunakan proses modeling atau proses simulasi ini untuk melakukan desain proses ya. Yang mau tugas akhir perancangan pabrik mungkin bisa menggunakan proses modeling ini ya, atau juga melakukan proses optimasi gitu ya. Nah, ini produknya ternyata kemurniannya kurang tinggi. Nah, kita optimasi nih, atau kebutuhan energinya terlalu tinggi. Nah, kita optimasi mana sih yang bisa diubah proses modelingnya biar ini kebutuhan energinya tidak terlalu tinggi, atau produknya kita pingin produknya lebih murni lagi gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan optimasi. Saya kira nanti mungkin di sesi berikutnya di kegiatan PS 2021 ini nanti akan ada yang namanya optimasi proses. Ditunggu saja nanti mungkin di sesi ketiga atau sesi keempat itu akan ada optimasi proses ya. Nah, ini makanya kita di hari ini kita akan berikan tentang basic dulu, basic simulasi proses. Kemudian nanti di sesi berikutnya baru nanti optimasi. Nah, setelah ini kita di proses modeling, kalau kita orang teknik kimia kan pasti melibatkan alat-alat industri atau unit-unit operasi yang di dalamnya ya di proses model ini. Nah, kita dengan sudah melakukan optimasi, sudah melakukan proses desain ya, atau proses analisis, kita baru bisa melakukan yang namanya sizing atau desain equipment ya. Kemudian mungkin juga akan dilakukan yang namanya costing. Nah, berapa sih kebutuhan ekonominya gitu ya, dengan kita punya proses modeling. Nah, dengan alat-alat atau unit operasi yang ada di dalamnya, nah, kita bisa menghitung yang namanya costing. Nah, di proses simulator software itu juga ada sebenarnya, ada juga bisa dilakukan secara manual juga. Nah, makanya kita juga selain melakukan analisis secara teknis, kita juga kadang harus juga bisa mampu melakukan analisis secara ekonomi. Atau nanti mungkin di manajemen proyek atau di materi yang lain juga akan diberikan yang namanya mungkin costing ini ya. Tenang aja. Nah, itu tujuan dari simulasi proses. Sebenarnya nanti teman-teman kalau melakukan tugas perancangan pabrik itu mungkin ini ya, sebagian kecil ini teman-teman itu seperti bekerja di dunia EPCC ya, EPC company gitu.
Nah, ini contohnya proses modeling. Nah, kita pingin sih dengan fit seperti ini, berapa sih produk yang dihasilkan, tapi kita menggunakan model proses yang seperti ini. Nah, mungkin dipanas, di preheat dulu, kemudian masuk reaktor, kemudian hasil reaksinya itu didinginkan gitu ya, didinginkan, kemudian dilakukan pemisahan dan pemurnian. Nah, ini mungkin proses modeling yang sederhana. Nah, teman-teman juga harus mampu nih sebagai seorang proses engineer nantinya, gimana sih memodelkan suatu proses, kita ingin menghasilkan produk Y ya dari fit X. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini teman-teman juga harus mampu untuk melakukan proses desain atau proses analisis. Nah, ini simulasi proses itu untuk membantu teman-teman semua untuk memvalidasi nih hasil dari proses desainnya teman-teman itu. Secara teknis ini visible nggak, layak nggak, benar nggak, bisa diimplementasikan di industri nggak. Nah, ini proses simulasi itu membantu untuk memvalidasi itu, membantu untuk kita bisa mempunyai gambaran gitu ya. Oh, proses yang kita desain ini secara tekno analisis benar. Nah, secara ini bisa kok di simulasi, kita simulasikan bisa. Tapi tetap nanti kita harus melakukan yang namanya economic analysis juga. Secara ekonomi benar nggak gitu. Secara ekonomi bisa visible nggak. Nah, itu nanti mungkin di sesi berikutnya nanti Pak Arief dan yang lainnya nanti juga akan ini akan juga ini ya, bagaimana sih memvalidasi hasil dari proses simulasi ini gitu. Oke, nah di proses modeling, di proses simulasi itu kita bisa memprediksi nih. Nah, ini ya, kita reaktor type-nya apa gitu ya. Kemudian berapa tray yang dibutuhkan untuk bisa melakukan proses separasi dan purifikasi untuk menghasilkan produk dengan kemurnian yang diinginkan oleh pasar gitu. Nah, di proses simulasi ini kita bisa memprediksi ya, kita bisa menghitung gitu. Nah, ini hanya membantu proses simulasi ini hanya membantu untuk membuat pekerjaan kita itu bisa cepat daripada hand manual calculation itu kan agak sangat menyita waktu juga kan. Nah, kadang di industri kita butuh cepat. Nah, dengan adanya proses simulasi ini, pekerjaan untuk prediksi atau untuk proses desain analisis itu bisa lebih cepat dilakukan dan juga mungkin bisa relatif lebih akurat gitu ya daripada mungkin melakukan hand manual calculation gitu. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang proses simulator software. Mungkin teman-teman ini ya, type model itu ada steady state, ada dynamic gitu ya. Kalau steady state mungkin fitnya tetap ya, tidak ada akumulasi di dalam sistem gitu kan. Nah, ini juga outputnya juga tetap ya, biasanya digunakan untuk proses desain, ya, proses analisis, proses optimasi. Nah, tapi kadang di pabrik itu, di pabrik kimia, itu kan ada dinamikanya ya, tidak selalu tetap, fitnya kadang berubah gitu kan, kondisi operasi itu juga kadang berubah, pressure dan temperatur itu juga berubah. Nah, ini dynamic modeling, mungkin kalau di teori teknik kimia itu mungkin unsteady state ini ya, unsteady state system gitu ya. Nah, itu bisa saja ada akumulasi di sini. Nah, ini digunakan untuk kontrol strategi. Nah, gimana sih mengatur fitnya, mengatur flow rate, mengatur temperatur, mengatur pressure gitu kan. Nah, itu ada juga yang namanya dynamic modeling. Mungkin nanti di sesi berikutnya itu juga akan diberikan materi tentang dynamic modeling ya. Dynamic untuk hari ini saya akan lebih banyak untuk steady state itu ya, steady state modeling. Nanti di sesi-sesi berikutnya itu akan ada dynamic modeling. Nah, oke. Jadi gimana caranya untuk melakukan yang namanya proses simulasi? Nah, di sini ada beberapa simulasi software yang bisa digunakan untuk melakukan simulasi proses itu ya. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Tidak asing dengan nama-nama software yang ada di sini. Mungkin yang untuk proses simulasi ada Aspen Plus, Aspen HYSYS, ChemCAD, Unisim, Proto, gitu kan.
Nah, ini mungkin untuk hari ini kita akan fokus ke Aspen HiSys saja yang mungkin relatif lebih familiar mungkin ya di teman-teman mahasiswa atau teman-teman fresh graduate. Nah, ini saya kira ini beberapa sudah banyak yang kenal ya. Cuman di sini saya ingin merefresh kembali tentang Aspen HiSys. Mungkin ada yang belum dapat di kuliahnya juga. Mudah-mudahan ini juga bisa ini ya bisa menjadi pengetahuan dari teman-teman yang belum pernah mendapatkan materi tentang Aspen HiSys ya. Jadi hari ini kita akan lebih banyak tentang Aspen HiSys. Nah, yang lebih familiar dan juga mungkin menurut saya mungkin lebih user friendly lah ya, user friendly dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu. Sebenarnya sama saja sih, mungkin hanya perbedaan di database dan sebagainya. Mungkin kalau Aspen HiSys kita lebih banyak untuk simulasi tentang fluid. Fluid itu ya gas dan juga liquid ya biasanya. Tapi untuk solid itu kadang agak relatif susah di Aspen HiSys. Mungkin untuk Aspen Plus bisa kita simulasi untuk zat-zat yang zat-zat solid gitu bisa ya. Nah. Oke, jadi teman-teman di sini kenapa harus bisa HiSys gitu ya? Karena nanti sebagai proses engineer kita kan tugasnya biasanya untuk melakukan proses analisis, proses desain, mungkin untuk yang kita kalau bekerja di pabrik baru atau mungkin ada project-project baru gitu kan. Kita perusahaan A itu pingin bikin proses untuk mengubah bahan X menjadi bahan Y, tapi ini belum ada nih pabriknya. Nah, itu teman-teman bisa menguasai HiSys, itu teman-teman bisa berpartisipasi untuk menjadi salah satu tim tim di pabrik itu untuk project baru gitu kan. Teman-teman bisa melakukan perhitungan neraca massa, neraca energi gitu ya dengan HiSys dengan relatif lebih mudah dan juga lebih cepat gitu. Nah, bisa juga digunakan untuk optimasi proses. Nantinya kalau di pabrik itu sudah ada tapi ternyata prosesnya belum optimal nih. Nah, terus pabrik itu pingin produknya kemurniannya lebih tinggi atau mungkin kebutuhan energinya dikurangi gitu. Nah, teman-teman bisa mungkin menjadi bagian dari tim project itu untuk melakukan optimasi proses gitu ya. Nah, ini ya. Tadi saya bilang membantu penyelesaian persoalan teknik kimia di industri bisa lebih cepat ya, lebih efektif dan efisien. Validitasnya tetap harus diuji dulu juga ya validitasnya. Cocok enggak. Nah, di sini teman-teman proses simulator software ini hanya membantu kalkulasi, tapi tetap sense-nya, chemical engineering sense-nya itu tetap teman-teman juga harus mampu untuk merepresentasikan hasil, menginterpretasikan hasil. Kita tidak hanya ini ya, saya harapkan nanti teman-teman apa kata HiSys gitu, bukan, tapi kita yang harus bisa memahami output dari HiSys itu apa artinya gitu ya. Itu teman-teman harus paham. Nah, di sini proses simulator software itu hanya membantu menyelesaikan agar lebih cepat dibandingkan dengan hand-in manual calculation gitu ya. Nah, ini juga kalau teman-teman bisa HiSys mungkin kalau bekerja di EPCC company itu bisa jadi added value buat teman-teman mahasiswa juga, teman-teman ya. Gitu. Oke, saya langsung ke HiSys-nya saja. Ini saya mungkin pakai komputer. Ini bisa kelihatan nggak? Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Ini saya pakai remote komputer. Pakai tablet aja. Oke, jadi ini kita bicara tentang HiSys. Nah, HiSys itu user interface-nya seperti ini. Kita langsung ke HiSys saja. Mungkin saya setengah jam ya, insya Allah cepat lah. Mungkin. Nah, ini kalau secara di toolbar-nya mungkin hampir sama dengan Microsoft Word dan sebagainya gitu ya. Nah, ini user interface-nya HiSys. Nah, kalau kita kalau nanti tinggal ini ya, Aspen HiSys itu ikonnya seperti ini. Nah, ini kalau di University of Sheffield sudah punya version 11, sebenarnya ada
ada versi 12 kalau nggak salah ya, versi 12, tapi nggak apa-apa lah kita menggunakan versi 11, tidak terlalu banyak perubahan mungkin. Nah, ini kita bisa klik new di sini. Kalau di HiSys itu namanya adalah new case. Kita sebutnya sebagai case ya. Nah, tampilannya seperti ini kalau sudah new case gitu ya. Nah, ini ada komponen list, fluid package. Nah, ini ya kalau ada yang merah di sini artinya kita belum specify, belum kita spesifikkan. Nah, ini kita harus menentukan. Nah, saya gampang aja, mungkin kita ambil komponen list, kita masuk ke sini, add, ya. Nah, komponennya banyak sekali database-nya HiSys. Saya kalau ditanya berapa sih Pak gitu, saya juga nggak ini ya, nggak bisa memastikan secara exact gitu ya berapa sih komponen yang ada di sini gitu. Nah, ini kita klik aja, mungkin kita coba metan, kita add di sini. Nah, satu komponen saja itu sudah cukup. Nah, gitu ya, sudah cukup. Ini sudah hijau dan juga sudah centang biru seperti ini. Centang biru bukan Instagram ya. Ini centang biru di sini. Nah, ini itu artinya sudah terspesifikan gitu ya. Kita sudah memilih. Kita bisa memilih lebih dari satu komponen, tapi untuk sementara kita pakai satu komponen saja. Nah, kita bisa tahu nih propertiesnya ya, atau kita klik aja di sini. Nggak ada ya. Nah, kita klik, double klik, kita bisa tahu nih critical propertiesnya. Saya kira teman-teman pasti tahu ya critical properties itu apa gitu ya. Nah, ini ada molecular weight, ada normal boiling point gitu ya. Kita lihat di sini normal boiling point, artinya kan titik didih ketika tekanannya adalah 1 atmosfer. Nah, itu kan disebut sebagai normal boiling point. Ini ada temperatur kritis, tekanan kritis ya, critical temperature, critical pressure-nya ada. Nah, itu. Ada juga teman-teman juga bisa melihat yang namanya vapor pressure di sini, ada antauan konstannya. Nah, ini pakai antauan ya, pakai antauan konstannya dihitung dengan persamaan seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, tinggal double klik itu, semua komponen juga ada. Nah, kita belum menentukan yang namanya fluid package nih. Apa artinya fluid package? Nah, ini tadi ya, namanya proses simulasi itu di dalamnya itu ada persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung. Nah, ini fluid package ini artinya namanya package fluid. Nah, artinya persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung semua properti yang properti fluida yang kita pilih. Nah, di sini. Nah, fluid package itu banyak ya. Fluid package ini kita tinggal klik add. Di sini banyak sekali namanya fluid package. Nah, teman-teman mungkin masih ingat yang namanya equation of state. Nah, jadi persamaan yang digunakan untuk mengkorelasikan properties semuanya ya, PVT. Nah, PVT properties dari suatu senyawa kimia. Nah, itu kan contoh equation of state yang paling sederhana adalah gas ideal, ya, ideal gas equation, PV-nRT. Nah, sebenarnya kalau ditanya apa sih equation of state itu, sebenarnya persamaan keadaan adalah persamaan yang digunakan untuk mengkorelasikan PVT. Nah, PVT itu adalah ini kan properties yang bisa kita lihat dan juga bisa kita ukur. Nah, dengan tahu PVT, kita bisa mengetahui semua properti-properti yang lain, yaitu entalpi, spesifik entropi, gitu kan, dan juga eccentric factor, dan juga semuanya, compressibility factor, dan juga semuanya. Nah, teman-teman bisa buka kembali mungkin buku termodinamika ya, di buku Smith-Van Ness, chapter 3 gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari tentang equation of state. Nah, ada juga tentang ada yang namanya activity coefficient. Nah, activity coefficient seperti Wilson, Uniquark, ini ya. Nah, ini digunakan untuk biasanya kan untuk mengetahui binary interaction. Nah, binary interaction antar senyawa kimia biasanya digunakan untuk ini ya, menghitung activity coefficient. Nah, di liquid untuk vapor liquid equilibrium biasanya, terutama digunakan untuk menghitung di bagian liquid phase-nya ya. Kalau liquid phase-nya itu tidak ideal, bukan merupakan ideal solution, gitu kan? Digunakan yang namanya activity coefficient. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara memilih ini? Nah, teman-teman juga harus paham cara memilih
cara memilih fluid package. Jangan sampai ketika kita salah memilih di sini ya nanti hasil outputnya bisa saja itu nggak akurat gitu kan. Hasil output dari yang kita simulasikan itu tidak akurat gitu kan. Nah, kita harus mampu memilih memilih fluid package. Nah, tadi yang kita gunakan adalah metan ya. Zat metana hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu yang bagus apa ya, yang akurat itu kita gunakan fluid package yang apa. Nah, itu teman-teman juga harus bisa memilih seperti itu. Nah, cara memilihnya bagaimana sih gitu ya. Mana ini saya? Nah, sebenarnya banyak cara ini, saya balik ke ini gimana ya? Nanti aja. Kok nggak bisa balik ke PPT saya? Nggak apa-apa, wis ini aja. Oke, sebenarnya kalau di Aspen HiSys versi 8 ke atas itu ada feature yang namanya method assistant di sini. Nah, ini bisa membantu, tapi tetap saya kembalikan ke teman-teman, pengetahuan tentang bagaimana cara memilih fluid package itu sangat penting di sini ya. Sangat penting gitu. Karena ketika kita salah memilih fluid package itu bisa saja perhitungan kita atau prediksi kita, simulasi proses kita tidak akurat. Nah, di Aspen HiSys versi 11 ini ada yang namanya method assistant. Kita bisa kita gunakan untuk memilih memilih fluid package. Nah, misalnya kita pingin apa nih secara ini ya. Kok nggak bisa ya di sini. Nah, ini apa kita pinginnya? Nah, misalnya kita pingin oil and gas processing, kita bisa pilih nih oil and gas processing. Nah, secara general untuk oil and gas processing itu bisa kita gunakan yang namanya Peng-Robinson equation of state, cubic plus association equation of state. Nah, ini saya nggak akan bicara banyak tentang ini, teman-teman bisa kembali membuka bukunya tentang Peng-Robinson apa gitu ya. Di HiSys bisa juga. Nah, ini gitu ya. Nah, ini bisa calculation method di sini. Nah, secara equation-nya bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi kalau gas processing itu kita bisa gunakan yang namanya Peng-Robinson. Ya udah kita gunakan Peng-Robinson saja. Nah, ini ya. Kita gunakan Peng-Robinson. Nah, kalau sudah biru semua di sini, kita sudah bisa masuk ke simulasi. Ya. Reaksi perlu nggak, Pak? Nah, kalau kita nggak pakai reaksi, ya nggak usah kita spesifikan. Dia langsung biru sendiri kok. Gitu ya. Tapi kalau kita ingin menspesifikan reaksi, bisa kita spesifikan. Tapi nanti ya, kita ini saja dulu. Nah, kita masuk ke simulasi. Ini adalah lembar kerja kita. Ini lembar kerja kita. Nah, ini kalau stream ada biru, ada merah. Yang biru itu adalah material stream, yang merah adalah energy stream. Nah, ini kita masuk ke sini aja. Kita ambil material stream gitu ya. Nah, unit-unit operasinya banyak sekali di HiSys itu ya. Ada mixer, ada heat exchanger, ini ya. Ada pompa, kompresor dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang nanti kita akan bahas tentang reaksi dan juga kolom distilasi. Nah, oke, kita bisa double klik di sini. Nah, yang pertama kita harus spesifikkan komposisinya. Karena ini pure, kita ambil aja komposisinya, metannya adalah 1 ya. Nah, mol fraksi, bisa fraksi massa, bisa fraksi volume, bisa mol flow rate, mass flow rate bisa kita tentukan di sini. Nah, ini kita bisa tentukan kondisinya. Nah, temperaturnya misalnya kita setting aja 30 Celcius dan ini 1 bar ya. 1 AT atau 1 bar. Nah, dengan seperti ini kita bisa tahu di sini 1 artinya adalah pada kondisi temperatur 30 derajat Celcius dan 1 bar, metan itu berada dalam gas phase. Ya, fase gas. Kenapa kok di dalam fase gas? Teman-teman mungkin masih ingat PT diagram ya. Saya nggak tahu ini apakah bisa ini ya. Bisa pakai ini enggak sih? Apa? Coret-coret bisa enggak ya? Oh bisa, nggak apa-apa lah di sini. Mungkin teman-teman tahu ya PT diagram ya. Nah, ya. Ini solid, ini apa? Gas ya. Ini paper, ini liquid ya. Nah, itu kan.
Nah, kondisi gas di sini. Nah, di sini kan teman-teman mungkin masih ingat degree of freedom ya, Gibbs space rule. Nah, ketika kita ingin kondisi yang ada di satu fase di sini, artinya kita harus menentukan F sama dengan C min P plus 2 ya. C itu jumlah komponen, P itu jumlah fase, dan ini 2 ya. Nah, kalau kita ingin komponennya 1, kemudian kita ingin fasenya di sini adalah 2. Fasenya 1 ya. Nah, di sini kan satu fase. Nah, artinya F-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau kita ingin tahu di sini kondisinya adalah gas phase, solid phase, atau liquid phase, nah kita harus menentukan dua variabel ya, dua variabel. Nah, dengan tahu kita menentukan dua variabel di sini, semua propertiesnya itu bisa tak ketahuan. Nah, densitasnya ya, kemudian heat capacity-nya, kemudian spesifik entalpinya, ini ya, mas entalpinya, spesifik mas entalpi, kemudian semuanya bisa diketahui, viskositas dan sebagainya. Nah, karena kita sudah menentukan dua properti ini, dua variabel. Karena ketika di sini kondisinya di gas phase, ya. Ini yang kita tahu yang namanya PT diagram di sini. Nah, untuk tahu semuanya, biar berubah kita kasih aja mass flow-nya adalah 100 kg per jam. Nah, akan berubah jadi hijau seperti ini, dan tadinya yang semulanya biru muda itu akan jadi biru tua seperti ini. Ini artinya proses material streamnya sudah sudah terspesifikasikan gitu. Nah, kalau ingin tahu properti yang ada di garis ini, ya, properti yang ada di garis ini itu gimana sih caranya gitu ya. Nah, kalau di garis ini ya, di sini ya. Nah, di garis ini itu berapa sih fasenya gitu ya di daerah kesetimbangan. Nah, ini adalah garis ini ya, vaporization line. Nah, di garis ini itu artinya akan ada dua fase ya kan? Karena kesetimbangan antara liquid dan juga vapor. Ya. Nah, kesetimbangan antara liquid dan vapor berarti fasenya ada dua. Nah, kita ikutin Gibbs space rule yang untuk non-reacting system ya. Ini untuk non-reacting system. Nah, untuk kalau di garis ini itu artinya komponennya 1, fasenya adalah 2 artinya degree of freedom-nya 1. Nah, artinya apa? Di sini kita hanya cukup menentukan satu properti, satu independent variable untuk bisa tahu semua properti yang ada di garis ini. Gitu. Nah, di ISIS bisa nggak melakukan seperti itu? Bisa ya. Nah, di ISIS caranya melakukan seperti itu bisa. Nah, ini kita double klik di sini, kita hilangkan salah satu propertinya. Nah, yang kita spesifikkan di sini, vapor phase fraction. Vapor phase fraction, di sini kalau kita tentukan 1, artinya metan ini akan berada dalam kondisi saturated vapor. Nah, 1, nah di sini kita bisa tahu nih, karena tadi kan 1 bar. Nah, sehingga kita bisa tahu nih, ini adalah disebut sebagai boiling point-nya. Ya. Boiling point pada tekanan 1 bar. Gitu kan. Nah, ini. Nah, artinya dengan menentukan satu properti, kita bisa tahu semua properti yang lain. Nah, karena degree of freedom-nya, Gibbs space rule-nya adalah 1. Nah, kalau kita di sini spesifikkan 1, itu artinya di sini berada dalam kondisi saturated vapor. Nah, kalau kita tentukan di sini 0, nah, vapor phase fraction-nya 0, dia berada dalam kondisi saturated liquid. Nah, loh Pak, temperaturnya kok sama ya Pak ya? Kan harusnya beda. Nah, teman-teman baca lagi PV diagram ya. Nah, lihat PV diagram karena ini pure substance, nah, ya akan sama meskipun kondisi saturated liquid dan saturated vapornya. Tapi yang berbeda itu adalah densitasnya. Ini saturated liquid densitasnya lebih ini ya, lebih tinggi daripada ketika kondisi saturated vapor. Kita lihat lagi ya, di sini adalah 26,4,
Kita coba saya ganti lagi 1. Nah, kita lihat di sini akan berbeda propertiesnya. Nah, densitasnya akan berbeda, lebih rendah kan? Ya karena dia dalam kondisi gas, gitu kan? Gas kan densitasnya lebih rendah. Gitu ya. Nah, itu untuk menentukan properti suatu zat. Nah, itu teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Happy semuanya? Mudah-mudahan ini ya, menarik ya. Ini deh, kasih thumbs up kalau happy, kasih emoticon nangis kalau ini, kalau kesulitan gitu, kalau susah dipahami. Saya mungkin agak terlalu cepat karena mungkin ini ya, biar nanti Pak Ono bisa lebih banyak gitu materinya. Nah, ini untuk kanpan non-reacting. Nah, kita bisa menggunakan sistem yang ada reaksinya ya. Saya kok nggak bisa balik sih. Ininya ya. Di atas Saya, dikecilin dulu Mas, yang tanda bawah itu. Yang di biru atas. Itu di ya, nggak close ini dulu. soalnya saya ini, saya tak stop share dulu deh.